Halo teman-teman, MyG ada program baru nih namanya MyCast, yaitu MyG Podcast. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Nah, minggu ini atau pertemuan pertama ini ada tamu yang sangat spesial. Dia tuh yang tahu seluk-beluknya tentang MyG. Siapa dia? Pengen tahu? Penasaran kan? Kita lihat ya. Oke. Nah, ketemu lagi kan bersama saya. Kalian pasti penasaran kan siapa orangnya? Ini dia orangnya. Namanya adalah Oh Herman. Halo Oh Herman. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Kesibukannya apa ini akhir-akhir ini? Ya, ngurusi youth aja. Oh, ngurus duit aja ya. Luar biasa ya. Berarti di sini sudah lama ya? Sudah lama di MyG ya? Banget. Oke. Berarti tahu dong seluk-beluk tentang MyG itu seperti apa? Ya. Nah, kira-kira ini MyG itu lahirnya kapan sih? Jadi kalau dibilang lahir, Iya. itu MyG itu ngalami fase-fase dimana sebelum MyG lahir itu ada namanya PRBM. PRBM. Ya, Pemuda Remaja Battle Maranatha. Jadi sebelum MyG itu namanya PRBM. PRBM. Itu udah lama banget. Nah, setelah aku lulus sekolah Alkitab kira-kira tahun 2002. Terus, nah sejak itu kemudian mulai MyG itu muncul. Oh, dirubah namanya. namanya. MyG. Jadi namanya berubah jadi MyG. Oh, gitu. Berarti setelah lulus Alkitab langsung merubah nama Langsung MyG. Setelah itu aku pegang youth. Sebelumnya kan sistem kepemimpinannya kayak kepengurusan yang dulu yang tua-tua sebelum aku ada gitu. Jadi sebelumnya yang tua-tua dulu. Nah, setelah itu banyak orang yang mimpin. Nah, setelah mereka satu persatu pergi, nah tinggallah aku di situ. Oh, Gitu. Setelah itu, nah muncullah MyG. Nah. Oh iya, berarti kemunculan MyG ini pasti ada tujuannya. Nah, kira-kira tujuan dari MyG itu apa? Nah, sejak itu ada sebuah visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan aku, yaitu tentang change your generation with your life. Mengubah kehidupanmu, mengubah generasimu dengan kehidupanmu. Jadi diharapkan tujuan ini kita mengubah generasi bukan dengan kata-kata, bukan dengan teguran, bukan dengan nasihat saja, tetapi dengan kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi contoh teladan, sinar, garam buat generasi, sehingga orang yang lihat kita ini bisa berubah gitu. Oh, gitu. Melalui perbuatan kita orang mengalami perubahan gitu. Jadi diharapkan MyG ini punya pengaruh, punya dampak yang baik gitu. Besar. Wah, luar biasa sekali ya MyG. Nah, kira-kira apa yang membuat Oh Herman tuh bertahan sampai lama sekali? Dari 2022 sampai tahun ini 2025. Wow, 23 tahun. Kira-kira apa yang membuat Oh Herman bertahan? Jadi selalu kembali ke panggilan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan udah taruh hati buat generasi. Jadi Tuhan itu taruh hati dalam saya. Makanya saya nggak pernah lelah ngurusi youth gitu loh. Iya, karena bagiku itu sebuah kesukaan, kesenangan tersendiri. Iya. Walaupun usia sudah nggak terlalu muda, tetapi ada satu kesenangan gimana ketika kumpul sama anak-anak, walaupun jauh banget tuh umurnya, tetapi ada satu sukacita yang luar biasa untuk bisa dekat sama mereka dan menjadi
berkat buat kehidupan mereka. Jadi satu panggilan Tuhan, visi Tuhan yang taruh dalam hidup saya itu yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Wow, luar biasa. Berarti memang udah dari dulu panggilan untuk melayani anak-anak muda ya. Sampai sekarang walaupun umurnya jadi bilang sudah nggak muda lagi. Tapi masih mau melayani anak muda. Wow, luar biasa teman-teman. Bisa dicontoh ini. Nah, Oh Herman ini pertanyaan terakhir. Harapan dan pesan Oh Herman buat Maiji, buat anak-anak muda di tempat ini gimana? Harapannya adalah saya rindu melihat banyak anak-anak muda mengalami kehidupan perubahan yang luar biasa. Jadi melalui Maiji banyak orang dimenangkan, banyak orang mengalami Tuhan, banyak mereka dijamah Tuhan, mereka mengalami kedekatan dengan Tuhan, mereka hidupnya berubah. Nah, saya berdoa sih, saya berharap Maiji ini menjadi pusat dari pergerakan anak-anak muda di Kota Pekalongan, sehingga kita mempengaruhi banyak orang dan orang bisa datang mencari Tuhan melalui kehidupan kita. Wow, harapan yang luar biasa sekali ya, sangat-sangat besar sekali. Pasti Tuhan pasti jawab ya. Nah, untuk pesan buat generasi muda di tempat ini, pesannya buat generasi muda yang kan hari-hari ini atau minggu-minggu ini Maiji mau berulang tahun ini, pesannya apa ini buat Maiji? Pesannya adalah kalian harus jadi generasi yang excellent, yang menunjukkan kualitas hidup yang tinggi, sehingga orang nggak meremehkan kita. Walaupun kita masih muda, orang nggak memandang kita rendah, tapi kita menjadi teladan bagi siapapun, baik dalam sekolah, pekerjaan, kuliah. Kita berpengaruh di situ, berdampak di situ, sehingga kita menjadi pengubah kehidupan, membangun kehidupan. Nah, sebenarnya itu yang menjadi pesan buat saya ke anak muda. Yuk kita bangkit, kalau kita mulai redup, yuk kita menyala-nyala lagi, kita mau menangin banyak jiwa. Wow, luar biasa. Jadi harus jadi pribadi yang excellent dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, dan di tempat pekerjaan kita harus jadi pribadi yang excellent. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman, luar biasa kan Maiji di tempat ini. Jadi terus kepoin Maiji di tempat ini ya. Ini podcastnya baru pertama. Nanti akan ada podcast berikutnya yang akan membahas tentang Maiji dan kegiatan Maiji di tempat ini. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share ke teman-temanmu yang banyak, biar Maiji semakin dikenal dan kita semakin berdampak buat orang lain. Oke? Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Bye-bye.